Wajib tahu, inilah 7 penyebab sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tak menyadari hal ini. Yang subscribe semoga masuk surga. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim. Dalam keadaan apapun, sholat wajib harus tetap dilakukan. Karena sholat bisa membuat umat muslim lebih dekat dengan Allah. Jika rajin sholat, segala harapan dan kehidupannya akan dilancarkan, mendapatkan ketenangan jiwa dan selalu mendapatkan perlindungan Allah. Sholat yang tidak diterima Allah akan membuat perasaan menjadi sedih dan hati tidak tenang. Sebenarnya Allah akan selalu mengabulkan doa umatnya melalui sholat dan memberikan petunjuk serta kemudahan untuk jawaban doa yang diucapkan dalam sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969 dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada beberapa penyebab sholat tidak diterima. Umat muslim harus mengetahui penyebabnya dan menghindarinya. Berikut penyebab sholat tidak diterima yang perlu diketahui. 1. Sering berbuat maksiat. Sering berbuat maksiat bisa menyebabkan sholat tidak diterima oleh Allah. Seringkali seseorang sangat menikmati kebahagiaan duniawi sehingga melupakan Allah. Perbuatan dosa ini sangat tidak disukai oleh Allah. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. 2. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa dalam sholat bisa membuat sholat tidak diterima. Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa sesungguhnya beliau melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia." Adab Mufrad 613 berkata Al-Hafidh, sanadnya sahih. 3. Tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan kenikmatan dan mencukupi semua kebutuhan umatnya. Namun sebagai manusia, seringkali kita lupa bersyukur atas nikmat Allah pada saat kita melakukan sholat. Seseorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah membuat doa dan sholatnya tidak diterima. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad 4278. Keempat, setengah hati melakukan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan dengan ikhlas. Anda tidak boleh terpaksa atau setengah hati melakukan sholat dalam keadaan apapun. Allah tidak akan menerima segala doa yang dilakukan dengan terpaksa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba dari hari kiamat merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Membicarakan aib orang lain. Jika seseorang rajin melakukan sholat tetapi sering membicarakan aib orang lain, maka bisa membuat sholat tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda bahwa, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 6. Berlebihan dalam hal mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah terdapat dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2, yaitu, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. 7. Durhaka pada orang tua. Penyebab sholat tidak diterima yang terakhir adalah karena durhaka terhadap orang tua. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
Selain itu, ada pun hal-hal berikut ini yang bisa membatalkan sholat kita. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Sholat adalah tiang agama Islam. Sholat juga termasuk dalam rukun Islam, sehingga tak boleh ditinggal oleh umat Islam dalam keadaan apapun. Perintah umat muslim wajib menegakkan sholat terdapat dalam penggalan surat yang tercantum di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Untuk menjalankan sholat, ada sejumlah syarat dan rukun yang harus dipahami terlebih dahulu oleh setiap umat muslim. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan ibadah sholat yang dijalankan, sehingga mendapatkan ridho dari Allah. Selain memahami syarat dan rukun, wajib diketahui juga beberapa perkara yang dapat membatalkan sholat. Berikut ini macam-macam perkara yang membatalkan sholat. Umat muslim wajib paham yang harus diperhatikan. 1. Banyak gerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Penyebab batalnya sholat bisa terjadi karena terlalu banyak gerak saat sedang menjalankan ibadah sholat. Banyak bergerak secara berturut-turut tanpa alasan yang mendesak bisa membatalkan sholat. Batas melakukan gerakan di luar sholat hanya 3 kali. Meski begitu, jika tidak mengharuskan melakukan gerakan di luar sholat, sebaiknya tidak usah dilakukan. 2. Berbicara selain bacaan sholat. Ada sejumlah bacaan yang wajib dibaca ketika sholat sebagai syarat sah sholat. Dalam hal ini, saat umat muslim sedang melaksanakan sholat dianjurkan untuk tidak berbicara di luar bacaan sholat. Sebab di dalam sholat hanya ada bacaan tasbih, takbir, serta bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ingatlah sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, terdapat najis di badan ataupun pakaian. Satu di antara syarat sah sholat adalah bersih dari najis, baik badan ataupun pakaian yang digunakan ketika sholat. Ketika badan ataupun pakaian terdapat najis, maka hal ini termasuk satu di antara yang membatalkan. Untuk itulah, memastikan bahwa badan dan pakaian yang dikenakan bebas dari najis perlu kalian melakukannya agar sholat tetap sah. Keempat, konsumsi makanan dan minuman saat sholat. Satu di antara hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah makan dan minum. Sebab ketika menjalankan ibadah sholat sudah sewajarnya untuk tetap fokus dan khusyuk kepada Allah. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dijelaskan bahwa makan dan minum itu sengaja, walau hanya sedikit maka sholatnya akan batal. 5. Sebagian aurat terbuka saat sholat. Seperti diketahui, baik laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki batasan aurat tertentu, di mana untuk laki-laki batasan auratnya di antara pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Untuk itulah ketika menjalankan sholat, dianjurkan untuk menutup aurat secara sepenuhnya agar tetap sah. Dalam hal ini, satu di antara hal yang membatalkan sholat adalah terbukanya sebagian aurat secara sengaja. Sedangkan untuk perkara terbukanya sebagian aurat secara tidak sengaja dan langsung segera menutupinya, maka sholatnya tidak batal. 6. Berhadas besar ataupun kecil. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah ketika seseorang sedang menjalankan sholat, tiba-tiba ia berhadas besar ataupun kecil. Misalkan saja ketika seseorang tiba-tiba kentut sebelum salam, baik sengaja ataupun tidak, maka sholatnya dapat dikatakan batal atau tidak sah. 7. Tertawa keras, menangis, dan bersuara dengan sengaja. Hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah tertawa keras, menangis, dan bersuara dengan sengaja. Ketika kalian dengan sengaja batuk ringan tanpa sebab jelas, maka dapat memicu batalnya sholat. Apabila suara rintihan, tertawa, menangis, atau berdeham yang didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf, maka sholatnya tidak batal selama tidak disengaja. Adapun penjelasan mengenai hal ini ada dalam dalil sebagai berikut. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat, apakah sholatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa, apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu, menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunahkan bagi yang tertawa ketika sholat untuk kembali berwudu, menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada. Alasannya, karena ketika ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika sholat, juga kenapa dianjurkan tetap berwudu. Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada, karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika sholat membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Majmu'ah Al-Fatawa 22/614. 8. Niat sholat yang berubah. Niat sholat yang berubah juga dapat menjadi satu di antara hal yang membatalkan sholat, sebab niat sholat harus lazim, yakni pasti dan tidak ragu-ragu. Jadi ketika umat muslim sedang menjalankan sholat tapi berniat keluar dari sholat untuk menemui seseorang, maka hal tersebut bisa memicu batalnya sholat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.